Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1295 sampai tahun 1297. Jericho Lee berkedip, bukankah ini pekerjaan yang bagus? Apa masalahnya? Masalahnya nanti. Ye Ziyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, setelah aku menemukan Sukian, aku memberinya uang dan relik. Awalnya, ini seharusnya menjadi akhir dari masalah ini. Saat Sukian pergi ke Sekte Huoyun untuk acara formal penilaiannya, dia menunjukkan bakat yang sangat luar biasa dalam seni bela diri dan Taoisme, dan langsung diselesaikan oleh pemimpin Sekte Huoyun. Itu bukan hal yang baik. Seharusnya membahagiakan. Dengarkan aku. Oh, lanjutkan. Ketika penguasa Sekte Huoyun mulai mengajari Sukian berlatih, dia tiba-tiba menemukan bahwa Sukian memiliki segel yang sangat aneh, yaitu, dia tidak dapat membuka segel itu dengan kekuatan guru surgawi atau bahkan guru spiritual. Yang lebih aneh lagi, adalah mereka menemukan bahwa segel ini benar-benar menyegel bakat seni bela diri Sukian. Menurut perkiraan tingkat tinggi dari Sekte Huoyun, jika segel itu dibuka, Sukian akan menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Setelah mendengar ini, Jericho Lee secara bertahap menjawab, kamu datang kepadaku untuk membantuku membuka segelnya, kan? Begitulah. Ya, tidak, ada apa? Jericho Lee memutar matanya. Tepatnya, kamu tidak dapat membuka segel itu, bahkan dengan kekuatan dewa bela dirimu. Menurut perkiraan pemimpin Sekte Huoyun, setidaknya kamu harus menjadi seorang master yang dapat mengubah periode roh atau lebih. Ziyun berkata dengan berat, masa transformasi. Jericho Lee terkejut. Di dunia seni bela diri yang sedang menurun saat ini, guru surgawi sudah sangat kuat, guru spiritual sangat langka, dan periode kemunculannya bahkan lebih jarang lagi. Periode gangguan di atas periode lubang bahkan lebih jarang terjadi. Adapun periode pendewaan, itu pasti alam legendaris. Orang aneh macam apa yang merupakan segel Sukian? Dia harus begitu kuat untuk memecahkannya. Ye Ziyun berkedip, tidakkah kamu terkejut aku mengetahui identitasmu? Dia tampak terkejut, fokus Jericho Lee pada bagaimana ketiga kata periode roh, pada identitas paparannya tidak terkejut. Apa yang aneh? Selama aku tega menyelidiki identitasku, tidak aneh kalau aku bisa menemukannya. Aku tidak sengaja menyembunyikannya. Lagi pula, aku tidak peduli apakah itu terungkap atau tidak, Jericho Lee Hun dikatakan. Yah, katanya. Dia benar-benar dewa perang. Pemikirannya berbeda dengan sampah itu. Aku juga sangat aneh tentang ini. Aku tidak tahu tentang lelaki tua itu setelah memikirkannya. Kamu tahu kekuatannya, bahkan penguasa surga. Segel di tubuh Sukian ditemukan oleh penguasa Sekte Huoyun. Miliknya kekuatan adalah segel yang ditemukan oleh Master Jiwa melalui banyak cara, jelas Ye Ziyun. Tuan Jiwa. Jericho Lee sangat terkejut. Untuk pertama kalinya, dia dengan jelas mengetahui dari orang lain bahwa kultivasi seseorang adalah Master Jiwa. Master Jiwa, yaitu periode di luar tubuh. Artinya jiwa keluar dari tubuh, yang merupakan keadaan yang lebih kuat pada masa bayi Yuan. Sekte Huoyun ini sangat bagus sehingga memiliki pejuang yang kuat seperti Master Jiwa. Namun, menurut Jericho Lee, itu tidak terlalu aneh. Sekte Huoyun adalah salah satu sekte kuno yang telah diwariskan sejak lama. Tidak mengherankan jika ada master level monster tua seperti Master Jiwa. Dengan baik, Ye Ziyun memandangnya. Dia telah mendeteksi segel di tubuh Sukian, yang tampaknya merupakan segel warisan darah. Tampaknya itu telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sukian juga seharusnya memilikinya, tetapi belum ada yang menemukannya. Dia. Segel darah. Jericho Lee mengedipkan matanya, dan ingatan yang relevan segera melayang di otaknya. Anehnya, dalam ingatan warisan suci medis, ada sesuatu tentang segel warisan darah. Secara umum, ada dua jenis segel darah. Salah satunya adalah sejenis monster dengan darah yang kuat. Setelah dikultivasikan ke tingkat yang sangat kuat, dia mengukir kekuatan supernatural alami atau keterampilannya sendiri di dalam darah dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Melalui budidaya, generasi mendatang membangunkan ingatan nenek moyang mereka selangkah demi selangkah, dan kemudian mereka dapat mewarisi warisan dalam darah dan mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan nenek moyang mereka. Yang lainnya adalah Tuan Manusia, yang meramalkan bahwa dia akan jatuh atau mati, menyegel pencapaiannya pada seseorang atau keturunannya untuk mencapai efek warisan darah yang mirip dengan monster dan binatang buas. Dalam keadaan tertentu, dia perlu mengangkat segelnya,
dan kemudian dia bisa mendapatkan kekuatan, keterampilan, ingatan, atau seni bela diri yang ditinggalkan oleh tuan manusia di dalam segel tersebut. Jelas sekali, Sukian termasuk dalam situasi kedua. Dengan kata lain, ada seorang guru yang sangat kuat di keluarga Sujia yang mewariskan segel kultivasi seumur hidupnya kepada keturunannya. Sebelumnya segelnya belum ditemukan, kali ini Sukian baru saja ditemukan. Sejauh yang saya tahu, segel darah tidak akan merusak tubuh inangnya, bukan? Jericho Lee mengatakan, secara umum segel warisan darah sebagai kesejahteraan yang diwariskan nenek moyang kepada generasi mendatang tidak akan merugikan generasi mendatang, namun memiliki banyak manfaat. Namun, kamu Ziyun menggelengkan kepalanya. Ketika segel itu tidak ditemukan, Sukian tidak mengalami kecelakaan apapun. Tapi setelah Huo Yunzong menemukan segel itu, dia pikir dia bisa membukanya, jadi dia terpaksa menyerangnya. Akibatnya, dan segel itu mulai terbuka. Hilang kendali. Jericho Lee mengerutkan kening. Ye Ziyun menghela nafas, tidak masalah jika segelnya lepas kendali, tapi Huo Yunzong menyadari bahwa kondisi Sukian terlalu buruk dan lemah. Sepertinya dia terluka dalam segel di luar kendali. Dia tidak mampu menanggung dampak retaknya segel tersebut. Dan setelah konfirmasi, jika dia tidak membuka segelnya, dia tidak akan menjadi guru surgawi seumur hidupnya. Mendengar pidato itu, Jericho Lee lama sekali, terkejut sekaligus haru, si kecil ini benar-benar tidak tahu apakah itu nasib baik atau nasib buruk. Jika dia bisa membuka segelnya tanpa terluka dan mendapatkan kekuatan di dalam segelnya, dia seharusnya bisa menjadi seorang guru surgawi, seorang guru spiritual dan bahkan seorang guru jiwa, kan, iya? Ye Ziyun mengangguk. Baiklah. Jericho Lee menghancurkan bibir bawahnya dan berkata, sepertinya tidak ada hubungannya denganmu setelah banyak bicara. Meskipun Anda mendapatkan teratai suci gunung berapi dari Sulao dan mewarisi sedikit bantuan darinya, bantuan ini pada dasarnya juga diundang. Kehidupan Sukian di masa depan bergantung pada kepribadiannya. Apakah kamu sedikit peduli? Tidak banyak, kata Ye Ziyun sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku kembali ke gerbang dalam keluarga Ye sebelumnya. Keluarga Ye memiliki sejarah panjang dengan Sekte Huoyun. Yang paling penting adalah seluruh keluarga memikirkan cara membantu Huo Yunzong. Oh, Jericho Lee punya ide. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memandangnya dengan penuh arti. Ini juga terkait dengan apakah kamu dapat kembali ke pintu dalam, kan? Dia ingat bahwa kamu Ziyun secara tidak sengaja menyebutkan bahwa dia telah diusir dari pintu dalam sebelumnya. Dia berpikir bahwa kamu Ziyun sangat memperhatikan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali, dan jawabannya siap untuk keluar. Bab 1296. Ye Ziyun sedikit terkejut, lalu mengangguk tak berdaya untuk mengakui, karena kamu sudah menebaknya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku sudah lama diusir dari gerbang dalam. Jika aku ingin kembali ke gerbang dalam, saya harus kembali ke gerbang dalam kecuali saya memiliki banyak kredit, tetapi kreditnya tidak begitu bagus. Selain itu, sumber daya gerbang luar keluarga Ye terbatas. Jika saya ingin dihargai di gerbang dalam hai keluarga dan pulihkan status saya sebelumnya, saya harus kembali ke gerbang dalam. Dan kali ini, jika saya dapat membantu Huo Yunzong memecahkan segel pada Sukian, saya dapat mengambil kredit ini dan kembali ke gerbang dalam pada awalnya, kapan dia pergi ke Sukian dengan membawa barang-barang Sukian, dia tidak menganggapnya serius. Dia hanya menganggapnya sebagai bantuan untuk Sukian. Apa yang terjadi kemudian benar-benar mengejutkan Ye Ziyun. Sukian memiliki segel aneh yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Setelah segel itu dibuka, dia akan menjadi jenius sekali dalam 100 tahun. Untuk kejeniusan seperti itu, tingkat tinggi Huo Yunzong secara alami sangat mementingkan hal itu dan mencoba memecahkan masalah yang disebabkan oleh segel tersebut. Dan Huo Yunzong selalu dipuji oleh keluarga Ye, jangan menyerah, jual muka untuk membantu menyelesaikannya. Dan Ye Ziyun melihat harapannya untuk kembali ke pintu dalam, jadi dia sangat mengkhawatirkan hal itu. Setidaknya kamu membutuhkan master di atas tahap roh untuk membuka segelnya. Kekuatanku jauh tertinggal, kata Jericho Lee. Dia tidak berani berlari untuk ikut bersenang-senang. Jika segelnya meledak, kerugiannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Sejak aku datang kepadamu, tentu saja, itu karena aku menemukan cara lain untuk membuka segelnya. Ye Ziyun memberinya tatapan pucat. Oh, tentu saja, apa yang bisa saya lakukan? Mari kita dengarkan. Wanita ini bukan orang yang tidak punya otak. Ye Ziyun menarik napas dalam-dalam, dan matanya berbinar. Saya telah menyelidiki cara membuka segel akhir-akhir ini.
Saya secara kebetulan menemukan di sebuah buku kuno bahwa ada sejenis pil yang disebut pil penghalang rusak, yang dapat membuka segelnya. Pil penghalang rusak. Jericho Lee terkejut. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang pil ini. Tidakkah menurutmu aku bisa memperbaikinya? Tentu saja bisa. Ye Ziyun mengeluarkan Danfang dan menyerahkannya padanya. Ini adalah Danfang dari penghalang rusak dan yang saya temukan di buku-buku kuno. Dengan kemampuan Anda dapat memperbaikinya. Jericho Lee melihatnya. Sepertinya 5 jenis pil. Ini benar-benar dalam kemampuanku, tetapi kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Aku tidak punya obat apapun di dalamnya. Tapi karena kamu datang kepadaku, kamu pasti sudah siap untuk itu. Tanda tanya petik 2. Saya sudah mengumpulkan sebagian besar tanaman obat. Mau bagaimana lagi? Aku sudah menanyakannya kemana-mana. 3 hari lagi akan ada lelang. Sepertinya ada kabar tentang pasir langit hijau. Mendengar hal tersebut, Jericho Lee akhirnya mengerti, kamu ingin aku menemanimu menawar pasir langit hijau, kan? Dengan baik. Ye Ziyun mengangguk, pelelangan ini sangat istimewa. Ada banyak ahli dari keluarga pertapa, dan keluarga Ye akan mengirim orang ke sana. Dengan sumber keuangan saya, tidak ada masalah, tetapi kekuatan saya jauh lebih buruk. Sangat sulit untuk melakukannya. Mendapatkan pasir langit hijau dengan aman. Sepertinya aku tidak bisa menolak, bukan? Jericho Lee tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya, tapi biarkan aku pergi, kamu harus memberiku beberapa keuntungan. Dia tidak ingin menjalankan tugas secara gratis. Selain itu, pada lelang kali ini, terlihat jelas akan terjadi pertarungan pada akhirnya. Pada saat itu, dia harus membunuh orang, jadi kerja kerasnya harus dibayar. Mendengar kata-kata itu, semburat merah muncul di wajah cantik Ye Ziyun, dan kamu mengeluh, tidak bisakah kamu membantuku melakukan ini? Batuk, pertolongan adalah milik pertolongan, manusia adalah manusia, dua hal yang berbeda, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Pelit. Ye Ziyun menatapnya dengan sedih, setelah selesai, bagaimana kalau aku memberimu obat mujarab? Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu rakus. Apakah satu ramuan saja tidak cukup? Anda punya begitu banyak ramuan di bidang tinju, tidakkah Anda puas? Ye Ziyun tidak punya semangat yang baik. Itu tidak sama. Tidak ada seorang pun yang tidak menyukai kekurangan obatnya sendiri. Selain itu, obatnya sangat berguna bagiku. Obat semacam ini akan semakin berguna di masa depan. Secara alami, lebih banyak lebih baik. Ye Ziyun marah dan menatapnya untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. 2. Aku tidak bisa mengeluarkannya lagi. Bagus, sepakat. Setelah negosiasi, Ye Ziyun pergi. 3 hari kemudian di sore hari, orang-orang yang dikirim oleh Ye Ziyun datang untuk menjemput Jericho Lee, dan mobil berhenti di gerbang rumah Zai. Li Sao, Ye Li memintaku untuk menjemputmu. Sopir itu duduk dengan hormat dengan tanda tolong. Jericho Lee mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Mobil itu berlari kencang menuju gedung tempat-tempat lelang terakhir. Di gerbang gedung, Ye Ziyun telah menunggu lama sekali. Lelang ini juga ada di sini. Ya, tempat ini sangat rahasia. Banyak lelang penting di masa lalu ada di sini, jawab Ye Ziyun sambil tersenyum. Oh, 2 orang di gedung ekonomi dan perdagangan, masuk ke dalam lift segera naik ke level tertinggi 16, kamu Ziyun seperti terakhir kali, mengangkat telepon darurat lift, menekan nomor misterius. Duh. Beberapa detik kemudian, terdengar suara mekanis di akhir itu. Silakan verifikasi identitas Anda. Setelah memasukkan nomor, gema akan berbunyi dengan cepat, verifikasi berhasil. Lift, ding, terus naik. Setelah berhenti, mereka keluar dari lift dan melihat pemandangan yang familiar. Ketika dia sampai di pintu masuk rumah lelang, Ye Ziyun segera mengeluarkan kartu emas dan menyerahkannya padanya. Nona kamu, silakan masuk. Setelah diperiksa, mereka memasuki rumah lelang. Ye Ziyun berkata, pelelangan tidak akan dimulai sampai malam. Sekarang masih ada beberapa jam lagi. Bagaimana kalau berbelanja seperti terakhir kali? Ada apa denganmu? Jericho Lee mendengar suara itu. Saya harus berdiskusi dengan keluarga untuk mengetahui situasinya. Ini akan memakan waktu, jelas Ye. Baiklah, kamu boleh pergi. Aku akan melihat-lihat. Ye Ziyun menjauh, dan Jericho Lee berlari ke kios untuk mengambil risiko. Namun, peruntungannya jelas tidak sebaik sebelumnya. Setelah berkeliling, dia tidak bertemu dengan pria paruh baya seperti terakhir kali. Dia menjual ginseng milenium sekaligus. Saat Jericho Lee kecewa, sebuah suara datang dari belakangnya.
Jericho Lee. Mendengar suaranya, Jericho Lee tercengang. Melihat kembali ke arah suara tersebut, dia melihat beberapa pria dan wanita yang tidak jauh lebih muda darinya melambai padanya. Jericho Lee mengenali mereka. Dia adalah generasi muda dari keluarga Zai yang dia temui di pesta ulang tahun Zai Kingsway. Zai Haikang, Zai Lingyu, Zuolong, Zai Hailong, dan beberapa remaja putri lainnya yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Lelang seringkali menarik banyak orang dengan kekayaan dan latar belakang keluarga, seperti beberapa dari mereka. Latar belakang keluarga mereka juga bagus, jadi tidak heran kalau mereka bisa berkeliaran. Apakah hanya karena Jericho Lee perlu peduli pada mereka? Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan malam itu. Bab 1297. Jericho Lee mengabaikan mereka dan pergi. Daripada menyapa orang-orang ini, dia lebih baik berkeliling dan melihat apakah dia bisa mendapatkan obat ajaib secara kebetulan. Dia kecanduan obat mujarab sekarang. Rumput. Orang ini mengabaikan kita. Beberapa orang melihat Jericho Lee mengabaikan mereka, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Betapa sombongnya Zai Lingyu membalikkan bibirnya. Itu tidak benar. Orang-orang sudah lama mengenal kamu Lisi dan Jenderal. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan kita. Nada bicara Zai Haikang sedikit masam. Mereka tidak bisa mengejar orang-orang besar seperti Ye Ziyun. Nada bicara Zuolong juga sedikit masam. Orang ini bisa membuat sutradara Ye berkunjung, dan menakuti Li Kang sampai mati. Saya bisa melihat identitasnya. Tapi itu terlalu memalukan, bukan? Meskipun Anda meremehkan kami, Anda tidak perlu mengabaikan kami secara langsung. Saya cukup terkejut melihatnya. Akibatnya, orang-orang tidak peduli dengan kami. Seperti yang diharapkan, kami tidak sama. Kami tidak memandangnya. Bagaimanapun, dia adalah pria besar. Bagaimana dia bisa mengagumi kita, anak muda? Kakak laki-laki Cilde berseru dengan cara yang aneh. Mu Keier, seorang wanita muda yang bekerja di bidang ekonomi dan perdagangan di Sichuan Tengah, menulis di wajahnya, potong. Apa masalahnya? Hanya saja aku kenal kamu Lisi. Ayahku tidak mengenal orang besar. Belum tentu lebih buruk dari sutradara Ye. Haha, orang-orang mungkin memiliki masa depan yang cerah. Katakan saja beberapa patah kata agar orang tidak mendengar kita dan mendapat masalah dengan kita. Aku tidak mau berlutut dan memohon belas kasihan seperti Li Sao, seru Zai Haikang. Sepertinya dia sedang membesarkan Jericho Lee, tapi nyatanya dia menyindir orang. Tapi ada seorang adik laki-laki yang menunjukkan warna yang bermartabat, kami masih mengatakan beberapa patah kata, dia bisa membuat keluarga Lee begitu sengsara, tentu tidak sederhana, jangan membuat masalah. Hentikan. Zai Haikang memandangnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kamu tidak akan takut, kan? Anda. Sungguh sebuah tantangan. Kami berhubungan dengan Kingsway. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Ya. Dia masih tinggal di rumah Kingsway sekarang. Dia bisa membunuh kita jika dia bisa. Menurutku paman kedua tidak bisa menghindari mereka. Zuo sudah lama mencemoohnya. Pada saat ini, seorang anak laki-laki di antara kerumunan, yang sudah lama tidak berbicara perlahan, orang ini adalah pacar Kingsway. Ya. Meskipun Kingsway menjelaskan bahwa dia hanyalah teman biasa, dia mengatakan bahwa dia adalah teman biasa akhir-akhir ini, dan hubungannya tidak biasa. Kita semua mengetahuinya. Nada bicara Zai Haikang tidak terlalu besar, hehe, tambah bahan bakarnya. Dia bisa jelas di depan adik lelaki ini, Zai Kingsway punya perasaan yang baik, selalu ingin mengejar Zai Kingsway, sepertinya hubungannya benar-benar berbeda. Wajah anak laki-laki itu menunjukkan ekspresi dingin. Ia tampan, tinggi badan 1,85 meter, berpakaian bagus dan berselera tinggi, sangat sesuai dengan citra pangeran menawan di mata para gadis. Dia adalah cucu kesayangan Wakil Komandan Wilayah Militer Chuanzong, Lian Hengyi. Dia mengejar Zai Kingsway. Sejak pesta ulang tahun Zai Kingsway malam itu, dia mengetahui dari beberapa wanita muda di keluarga Zai bahwa Zai Kingsway punya pacar, yang membuatnya marah setengah mati. Bahkan kakak laki-laki, menurutku kamu tidak mengerti mengapa sepupu Kingsway menyukai pria seperti itu, kan? Zai Lingyu bergumam. Tentu saja Lian Hengyi tidak menyukai Jericho Lee. Di matanya, Jericho Lee hanyalah serangga. Anak laki-laki itu kelihatannya biasa-biasa saja. Dia tidak layak untuk Kingsway. Hanya aku yang layak untuk salju. Nada suara Lian Hengyi penuh percaya diri. Semua wanita muda menganggukkan kepala. Lagi pula, bahkan identitas Hengyi pun ada di sana. Terlalu banyak bicara.
Lian Hengyi menyipitkan matanya sedikit dan mencibir dengan jijik. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia bertemu Direktur Ye, itu tidak berarti dia benar-benar kuat jika dia bisa membuat orang besar menjual wajahnya. Kenyataannya, orang-orang seperti ahli Feng Shui, dukun, atau Zai Erye akan dihormati dimanapun dan diperlakukan sebagai tamu. Tapi bukan berarti mereka benar-benar bagus, misalnya, kakekku, ayahku, kenal banyak master. Setiap kali dia datang, dia akan memperlakukan mereka sebagai tamu, berbicara panjang lebar, dengan hormat mengundang mereka masuk, dan dengan hormat mengantar mereka pergi. Tapi menurutku, itu hanyalah tongkat ajaib yang mempermainkan dan memancing ketenaran. Tidak ada bakat sama sekali. Lian Hengyi berbicara begitu banyak sehingga dia sepertinya tahu banyak tentang aspek ini. Dia mengatakan sesuatu yang menurutnya sangat masuk akal. Dia membuat analisis menyeluruh terhadap orang-orang seperti Ye Ziyun dan Zai Suo. Untungnya, Zai Suo tidak ada di sini. Jika dia mendengar perkataan Lian Hengyi, dia akan mengejek dan mengatakan bahwa dia bodoh dan merasa benar sendiri. Zai Suo adalah seorang dokter terkenal. Keterampilan medisnya sangat bagus. Yang lain menganggapnya sebagai tamu kehormatan. Apakah ini hanya kesopanan yang dangkal? Candaan. Katak di dalam sumur selalu mengukur dunia dengan pandangan dunianya yang sempit, namun dia tidak tahu bahwa dia hanyalah lelucon di mata orang lain. Bahkan lebih sedikit lagi yang benar. Layak menjadi Lian Shao. Kamu benar-benar bisa melihatnya. Kami merasa rendah diri terhadap diri kami sendiri. Sekelompok remaja putri, terlepas dari apakah mereka mengerti atau tidak, harus menyanjung dan menyanjung. Identitas mereka jauh lebih buruk daripada Lian Hengyi. Tentu saja, mereka bisa tersanjung. Mu Keier tersenyum, Lian Shao ingin mengatakan bahwa bisnis Ye Li adalah urusan Ye Li, dan bisnis Ye Li kuat. Bukan berarti Jericho Li kuat. Dia mungkin hanya berpura-pura menjadi harimau, dan yang lain hanya beri dia sedikit wajah dan kesopanan. Lian Hengyi mengangguk. Begitu. Tanda seru petik 2. Orang-orang tiba-tiba menyadari. Zai Haikang menghela nafas, atau bahkan lebih sedikit tahu kami hampir tertipu. Ya. Menurutku pria itu sangat kuat. Saya ingin menyapanya dan bersikap sopan. Sekarang itu tidak perlu. Dia sama sekali tidak layak bersikap sopan. Suo lama mendengus dan berkata dengan dingin. Tidak semua orang layak menerima pujian kita, tapi orang ini kuat di luar tetapi kuat di tengah. Beraninya dia berpura-pura menjadi begitu kuat sehingga suatu hari dia tidak takut terekspos dan menjadi sasaran kritik publik. Zai Lingyu tidak dapat memahami praktik Jericho Li. Apapun yang dia lakukan. Apakah dia benar-benar kuat atau berpura-pura, suatu hari nanti kulit sapinya akan pecah. Kita tonton saja dramanya, kata Lian Hengyi sambil tersenyum aneh. Ya. Bahkan lebih sedikit lagi yang benar. Kami hanya akan menonton pertunjukannya. Semua. Orang mengangguk, menantikan akhir yang menyedihkan dari aib Jericho Li. Seberapa tajam pendengaran Jericho Li? Tentu saja, dia bisa mendengar komentar sekelompok anak laki-laki dan perempuan, tapi dia tidak menganggap serius ucapan merasa benar sendiri. Dari anak-anak ini yang tidak melakukan apa-apa selain membicarakan orang lain di belakang mereka. Bagaimana mungkin seekor katak di dasar sumur mengetahui luasnya langit dan bumi? Setelah berkeliaran beberapa saat, tidak ada panen. Pada saat ini, beberapa orang datang, Li Shao.